Secara perkembangan transportasi sebenarnya berkembang sejak manusia dapat menjinakkan hewan untuk dijadikan alat transportasi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Transportasi lebih berkembang lagi setelah manusia menemukan roda. Roda yang pertama dibuat di Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu, dan memasuki tahun 2000 sebelum Masehi sudah dikenal roda yang beruji. Roda dipakai secara umum di Eropa setelah tahun 1000 sebelum Masehi. Selanjutnya, pada abad ke-16, bangsa Spanyol memperkenalkan roda ke Amerika. Roda yang beruji kawat dan menggunakan karet diciptakan pada tahun 1869. Pada abad ke-19, terjadi revolusi industri. Pada masa itu, perkembangan roda ditunjang dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Kombinasi antara roda dan mesin uap mengubah perkembangan sejarah pengangkutan atau transportasi, yang ditandai dengan ditemukannya lokomotif atau kereta api yang pertama. Perkembangan teknologi di bidang transportasi dari dahulu hingga sekarang pada dasarnya didorong oleh adanya kebutuhan manusia akan sarana transportasi. Sebab adanya sarana transportasi dapat memberikan berbagai kemudahan kepada manusia. Hal mana dapat dilihat dari fungsi sarana transportasi berikut ini, yaitu 1. Memperlancar hubungan, pengangkutan dan interaksi antar desa, antar kota, antar wilayah, antar pulau, bahkan antar negara. 2. Memperlancar mobilitas atau arus perpindahan penduduk, distribusi barang atau hasil produksi dan jasa, serta informasi ke seluruh pelosok tanah air. Di Indonesia, juga di negara-negara lain di dunia, transportasi mencakup 3 wilayah, yaitu daratan, perairan, dan udara. Karenanya, sarana-sarana transportasi yang digunakan juga meliputi transportasi darat, air, dan udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai perkembangan sistem informasi manajemen dalam bidang transportasi, di mana dalam revolusi industri 1.0 yang berlangsung pada abad 1750 sampai 1850 ini ditemukannya mesin uap, sehingga terciptanya mobil uap, kapal uap, dan kereta uap. Dalam revolusi 2.0 yang berlangsung pada abad 19 sampai akhir abad 20 ini ditemukannya ban berjalan dan listrik, sehingga terciptalah mobil listrik. Dalam revolusi 3.0 yang berlangsung pada awal abad 20 ini ditemukannya mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, sehingga terciptanya komputer dan robot. Dalam revolusi 4.0 ini yang berlangsung pada abad 21, efisiensi mesin dan manusia telah terkonektivitas oleh Internet of Things, sehingga muncullah seperti ojek online, Grab, Gojek, dan yang lainnya. Nah, terdapat pertanyaan dari saudara Yuda, yaitu Gojek menawarkan jasa atau data? Nah, menurut jawaban saya dan teman-teman kelompok saya, Gojek itu menawarkan keduanya, yaitu jasa dan data. Jika jasa itu diberikan kepada pelanggan, jika data itu untuk kebutuhan Gojek itu sendiri, yaitu berapa banyak pelanggan, makanan apa saja yang akan diorder, dan barang apa saja yang akan dikirim. Pertanyaan dari Sapna yaitu, permasalahan apa yang terjadi pada perkembangan transportasi di era industri? Dan jawaban dari kelompok kami adalah, pada revolusi industri 1.0 terdapat permasalahan yaitu tenaga yang lebih banyak keluar jarak tempuh yang pendek dan waktu yang lebih lama. Pada revolusi industri 1.0 terdapat permasalahan yaitu menimbulkan populasi udara mudah rusak dan kekurangan bahan bakar ramah emisi. Pada revolusi industri 3.0 terdapat permasalahan yaitu robot error dan mesin yang mahal perawatannya. Pada revolusi 4.0 terdapat permasalahan yaitu masalah koneksi jaringan. Pertanyaan dari Fauzi Arbiansyah adalah, kenapa revolusi hanya mementingkan kebutuhan manusia dibanding dengan kebutuhan ekosistem?
Jawaban dari kelompok saya adalah karena semakin tinggi revolusi maka semakin ramah lingkungan. Misalnya di revolusi industri 1.0, kendaraan menggunakan tenaga kuda yang membuat kuda mudah lelah. Lalu di revolusi 2.0 menggunakan uap yang membuat polusi udara. Di revolusi 3.0 permasalahan ada pada listrik yang membuat bahan bakar dunia terkuras. Pada revolusi 4.0 menjadi lebih bersahabat dengan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Arya Hasan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Ismawati yang bertanya bagaimana konsep perkembangan transportasi pada revolusi 5.0. Jawabnya adalah konsep transportasi 5.0 ini akan lebih sedikit berbeda karena fokus di bidang transportasi dan lebih maju secara aplikasi operasional sistemnya. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh IEEE, Intelligent in Transportation System Society. Jika ditelaah secara teknis dengan pertimbangan eksplisit dan mendasar untuk aspek sosial dan manusia yang terhubungan dan real time ke dalam sistem transportasi cerdas. Transportasi 5.0 termasuk sistem transportasi yang ditetapkan perangkat lunak O20 atau online untuk offline dan sebaliknya. Eksperimen transportasi komputasi dan transportasi paralel dengan otomatisasi pengetahuan untuk kontrol loop tertutup dan manajemen dengan umpan balik masyarakat luas. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bima Maulana, saya dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaannya dari Ginayatul Zahra. Pertanyaannya adalah, pesawat termasuk revolusi keberapa dan bagaimana perkembangannya? Jawaban saya adalah pesawat termasuk revolusi kedua. Di Amerika Serikat, penerbangan pesawat pertama kali dilakukan oleh Wright bersaudara pada tahun 1903. Mereka merancang pesawatnya sendiri. Pesawat ini hanya cukup untuk satu orang. Lalu di Inggris, seorang penemu pesawat bernama Samuel F. Cody berhasil melakukan penerbangan pada tahun 1910. Waktu itu bentuk pesawatnya sederhana, belum seperti yang bisa dinikmati saat ini. Dan saya juga dapat masukan dari Mira Amelia Maria Nur Hidayat bahwa B.J. Habibie bukan penemu pesawat. B.J. Habibie hanya membuat industri pesawat. Pesawat ada pada revolusi kedua, yaitu pada tahun 1960-an. Terima kasih. Pertanyaan dari Anggi, bagaimana menyeimbangkan pengaruh kemajuan teknologi terhadap transportasi? Dan jawaban dari kelompok kami adalah, semakin tinggi revolusi industri, maka transportasi akan semakin maju dan lebih efisien. Dapat kami simpulkan bahwa perkembangan sistem informasi manajemen dalam bidang transportasi pada revolusi 1.0 terjadi pada abad ke-18, ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang seperti kereta uap, mesin uap, dan lain-lain. Lalu pada revolusi 2.0 pada abad ke-20 ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Revolusi 3.0 dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis seperti jaringan komputer dan robot. Lalu pada revolusi 4.0 teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Jaringan teknologinya sudah bisa digerakkan oleh manusia. Cukup sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.